Jadi hari ini kita mengulang lagi di bab 1. Nanti di cross check lagi pekerjaan teman-teman sampai di titik mana kira-kira kok ada yang harus dievaluasi atau tidak ya. Pertama ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Nah itu menjadi gambaran teman-teman nantinya kira-kira judulnya masih harus direvisi atau tidak, atau mungkin di bab satunya nanti isinya itu sudah sesuai dengan template skripsi atau belum. Nah itu nanti silahkan diperhatikan lagi, di cross check lagi. Nah nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi saya, Pak ternyata gini gini gini, nah problemnya gini. Nah itu nanti silahkan untuk bisa disampaikan. Coba cross check di poin ketiga ya, kesenjangan dalam penelitian. Bisa kesenjangan terdahulu, riset gap, bisa juga kesenjangan dalam fenomena bisnis atau fenomena gap. Akan lebih baik jika keduanya ada. Meskipun untuk skripsi cukup kesenjangan fenomena bisnis atau fenomena gap. Ini kenapa? Karena gini, fenomena gap ini adalah kesenjangan antara kondisi yang ideal dengan fakta real yang ada di lapangan. Ini biasanya ditandai dengan adanya penyimpangan atau masalah yang nyata untuk menuntut sebuah penyelesaian. Nah, seringkali menjadi dasar penelitian untuk menjelaskan mengapa situasi di lapangan berbeda dengan ekspektasi. Nah, ini bisa menjadi awal ya teman-teman untuk menulis. Contoh adanya kesenjangan antara yang seharusnya terjadi itu idealnya seperti ini gitu loh, tapi yang real terjadi atau faktualnya itu seperti ini. Nah itu bisa menjadi gambaran dulu ya sebelum nanti teman-teman menentukan judul. Kemudian kalau fenomenanya ini nanti bisa dari kehidupan sehari-hari, kemudian tren yang saat ini terjadi di industri, kemudian persaingan juga bisa, kemudian atau mungkin di keluhan konsumen atau pelanggan juga bisa. Nah ini banyak hal. Nah dengan harapan seperti ini nanti teman-teman bisa menulis. Contoh gini, teorinya atau harapannya adalah implementasi yang terkait pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pendapatan UMKM. Terus kemudian faktanya banyak masih UMKM yang menggunakan yaitu metode yang penting dapat uang, entah dapatnya berapa, nanti dipakai, nggak dikelola dengan baik, akhirnya tercampur dengan uang pribadi. Tapi mereka mindsetnya yang penting dapat uang. Contoh modalnya 100.000 dapat uang 200, yang 100 buat modal lagi, yang 100 ya sudah dipakai kehidupan sehari-hari. Akhirnya kan dari segi ini terdapat masalah nyata ya. Ternyata mereka belum bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang terjadi apa ya, sudah uang habis terus. Padahal kalau mereka kelola dengan baik, oh ternyata dengan omset segini pendapatannya segini, paling mereka bisa menyisihkan untuk tabungan mereka. Nah ini fenomena gap ini sering digunakan dalam penelitian dan laporan penelitian untuk menjelaskan alasan atau urgensi mengapa topik tersebut penting untuk diteliti lah. Ini yang teman-teman harus pahami. Kira-kira penting nggak sih ini topik ini kita angkat atau untuk diteliti. Setelah ini kita baru bisa lanjut ke yang lain. Kalau ini sudah kelihatan, kita tinggal nyari seperti jurnalnya apa utamanya, kemudian nanti ternyata pendukungnya apa, dengan variabel ini kira-kira bisa istilahnya menyelesaikan atau tidak. Itu baru teman-teman dikulik lagi. Jadi nanti paling enggak di bab 1 ini harus sudah paham, benar-benar paham masalah yang ada. Karena kan kalau di bab 2 nanti sudah masuk di tinjauan pustaka, itu lebih ke referensi-referensi. Bab 3 sudah di metodenya ya. Nah paling enggak yang di bab 1 ini
dikerjakan sampai di 1.5 ya, di manfaat penelitian itu benar-benar dipahami dulu. Di poin ke-6 itu kan tunjukkan kebaruan dari penelitian yang akan dibuat. Biasanya dalam skripsi mahasiswa mereplika penelitian terdahulu. Jenis-jenis replika antara lain yang pertama adalah replika identik atau hanya beda lokasi, kemudian ekstensi atau menambah variabel, kemudian beda pendekatan, menggunakan metode baru atau alat baru, dan yang terakhir adalah replika integratif atau menggabungkan dua model penelitian menjadi satu. Sebenarnya banyak ya model-model yang lain, tapi biasanya kalau dalam S1 cukup di antara 4 ini aja. Dan yang sering digunakan adalah biasanya di poin titik 1 dan 2 ya, antara identik dengan ekstensi. Karena apa? Biasanya yang dilakukan adalah mengganti beda lokasi, subjek penelitiannya itu diganti, kemudian menambah variabel ataupun menggunakan variabel lain. Jadi contoh yang tadinya 3 ditambah menjadi 5, atau mungkin 5 ya, tapi yang 2 diganti dengan variabel yang lain. Nah itu nanti silakan di cross check kembali, karena ini mengingat nanti bab 1 harus benar dulu. Jadi saat teman-teman lanjut di bab kedua itu paling enggak bab satunya sudah tidak ada revisi kalau bisa. Kemudian di poin ke-7 ya, lokasi yang akan digunakan untuk penelitian atau subjek penelitian siapa. Nah ini juga penting ya, jadi teman-teman juga harus menentukan contoh nanti yang akan diteliti itu di mana. Contoh di salah satu perusahaan, kemudian atau di beberapa lingkup perusahaan, atau mungkin di sebuah tempat, contoh terkait UMKM, terus yang diteliti itu siapa. Contoh subjeknya adalah dari pelaku UMKM, kemudian atau mungkin konsumen yang datang yang menjadi para pembeli dari UMKM. Nah itu silahkan di cross check lagi. Dan saran saya yang paling penting adalah kalau teman-teman nantinya ingin mati sebuah perusahaan, ya cari dulu masalahnya, apakah perusahaan itu ada masalah atau tidak. Jadi nanti akan ketemu, oh ternyata variabel-variabel ini yang nantinya mungkin akan berpengaruh atau tidak. Nah, contoh gini, salah satunya mungkin hal yang udah sering terdengar adalah PT Gudang Garam ya, itu kan mengalami penurunan yang sangat signifikan terhadap labanya ya dari beberapa tahun terakhir. Nah itu bisa menjadi identifikasi masalah, ternyata kenapa sih Gudang Garam bisa sampai anjlok. Itu baru teman-teman bisa kata, oh ternyata ini buat penelitian ternyata gini. Nah itu bisa menjadi salah satu alasan peneliti untuk menulis.